Bagi Anda para honorer yang menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023, penting sekali untuk mengetahui formasi seleksi CASN tahun ini. Kuota CPNS maupun PPPK tahun ini disiapkan 1.030.751, di mana formasi terbanyak untuk instansi daerah. Khusus instansi daerah atau Pemda hanya diberi kesempatan mengadakan seleksi PPPK, adapun instansi pusat boleh membuka seleksi CPNS dan PPPK. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny pernah mengungkapkan, untuk instansi pusat kuota terdiri dari CPNS dosen, 15.858, CPNS tenaga teknis lainnya, 18.595. Selanjutnya PPPK dosen, 6.742, PPPK guru, 12.000, PPPK nakes, 12.719, PPPK tenaga teknis lainnya, 15.209. Kuota PPPK 2023 untuk instansi daerah sebanyak 943.373 diperuntukkan jabatan guru, nakes, dan tenaga teknis lainnya. Perinciannya, kuota PPPK guru, 580.202, PPPK nakes, 327.542, PPPK tenaga teknis lainnya, 35.629. Dengan demikian, jika ditotal, khusus formasi PPPK 2023 untuk instansi pusat dan Pemda mencapai 990.142. Jumlah tersebut tidak mencapai 50% dari jumlah tenaga honorer atau non-ASN yang totalnya 2,3 juta orang. Dengan asumsi 990.142 kuota PPPK 2023 itu seluruhnya menjadi jatah tenaga honorer, maka masih ada sisa sekitar 1,3 juta honorer yang belum terakomodasi pada seleksi ASN PPPK 2023. Lantas, bagaimana nasib mereka? Apakah 1,3 juta honorer tersebut yang akan dialihkan menjadi PPPK part-time atau PPPK paruh waktu? Pertanyaan terkait, siapa saja honorer dari jumlah 2,3 juta itu yang masuk prioritas untuk mengantongi tiket ikut seleksi PPPK 2023? Siapa yang masuk daftar calon PPPK part-time? Apa kriterianya? Atau, sisa 1,3 juta honorer itu otomatis diangkat menjadi PPPK part-time? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemungkinan besar menjadi bahan pembahasan pada rakor persiapan pengadaan CASN 2023 yang digelar di Jakarta, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Diketahui, Menpan RB Azwar Anas lewat suratnya nomor B 1568, MSM 0100 tahun 2023 tertanggal tanggal 26 Juli mengundang seluruh kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, PPK, untuk menghadiri Rakornas persiapan pengadaan CASN 2023, dengan 3 agenda penting, yaitu 1. Persiapan pengadaan CASN tahun 2023. 2. Penyerahan surat keputusan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023. 3. Uji publik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, RUU ASN. Lantaran materi pembahasan sangat penting, Menteri Anas meminta para kepala daerah untuk hadir bersama sekretaris daerah dan jabatan pimpinan tinggi, JPT, Pratama yang membidangi kepegawaian, gubernur, bupati, dan wali kota harus hadir, tidak boleh diwakilkan. Para kepala daerah,
Sudah tentu juga akan bertanya terkait nasib honorer tenaga teknis yang gagal passing grade seleksi PPPK 2022. Pasalnya, Menteri Azwar Anas sebelumnya menjanjikan kebijakan afirmasi kelulusan PPPK teknis 2022. Namun, kebijakan reformulasi PPPK 2022 hingga saat ini belum juga terbit. Mayoritas formasi PPPK teknis 2022 masih kosong lantaran hanya 13% saja peserta seleksi yang lulus passing grade. Bahkan, ada kemungkinan juga para kepala daerah bertanya kepada Azwar Anas terkait dengan SE Menpan RB nomor B1527 MSM 0100 tahun 2023 tertanggal tanggal 25 Juli tahun 2023. Lewat SE Menpan RB tersebut, para kepala daerah sebagai PPK diminta menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Mungkin para PPK akan bertanya, yang dimaksud dengan tetap mengalokasikan anggaran itu, apakah anggaran gaji honorer hingga November tahun 2023? Atau hingga akhir tahun anggaran 2023, atau alokasi anggaran 2024, dari banyak kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan para PPK, masalah wacana pengalihan tenaga honorer menjadi PPPK part-time bakal menjadi salah satu topik bahasan paling seru.